Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi berhubung teman-teman semuanya sedang makan, jadi mungkin pembahasan kali ini kita yang ringan-ringan aja ya. Jadi untuk topik yang akan saya bawakan itu adalah makanan dan politik. Baik, mungkin teman-teman pernah dengar nggak ada orang yang bilang siapapun yang jadi presidennya makanku tuh tetap sama. Pernah. Nah, menurut teman-teman, apakah ada hubungan antara makanan dan juga politik? Ada. Nah, mungkin ketika kita berpikir bahwa politik itu hanya terjadi 5 tahun sekali, itu mungkin merupakan sebuah pola yang salah. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita, segala hal yang berhubungan dengan kita itu juga berhubungan dengan politik. Seperti contohnya, ketika teman-teman makan gacoan, nah, teman-teman mungkin hanya melihat, oh ini hanya sekadar gacoan gitu, hanya sekadar mie, pedas, berminyak gitu. Padahal dalam realitanya, gacoan itu kan mie ya. Teman-teman tahu nggak mie terbuat dari apa? Tepung. Tepung apa? Terigu. Gandum. Betul. Nah, apakah teman-teman tahu Indonesia itu penghasil gandum atau bukan? Bukan. Nah, gandum itu kan merupakan hasil politik, yaitu antara perdagangan dan juga globalisasi. Dan hal tersebut juga berkaitan dengan hal-hal yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari kita yang mungkin terasa terdengar remeh gitu. Semisal kita membicarakan mengenai pangan di Indonesia itu tuh juga merupakan hasil dari politik. Contohnya, teman-teman paling sering itu makan apa? Nasi. Nah, mengapa teman-teman milih nasi? Makanan pokok. Nah, makanan pokok. Padahal beras itu bukan merupakan produk asli atau tanaman asli yang berasal dari Indonesia. Berbeda. Mengapa kita sudah terbiasa dengan beras dan Indonesia itu banyak sekali ladang sawahnya? Karena itu adalah salah satu program dari politik, yaitu ketika pada pemerintahan Soeharto, ia itu merencanakan sebuah konsep ketahanan pangan dan yang tanaman yang dipilih itu merupakan beras. Jadi olahan yang kita pangan atau preferensi makanan kita itu juga berkaitan dengan politik. Semisal saat ini ketika salah satu presiden itu memberikan sebuah peraturan bahwa dilarang menanam beras lagi, apakah teman-teman akan setuju dengan hal itu? Tidak. Kenapa? Karena kita nggak bisa makan nasi. Iya. Nanti harga beras Nah, naik. berarti kan pandangan teman-teman mengenai beras itu juga dipengaruhi oleh pandangan politik yang sudah terjadi pada masa lalu gitu. Dan ketika kita membicarakan pangan, kita juga membicarakan kesejahteraan dari orang-orang yang mengolah pangan tersebut. Dan kesejahteraan dari orang-orang yang mengolah pangan tersebut itu juga merupakan hasil dari politik. Semisal teman-teman tahu revolusi Rusia? Nah, revolusi Rusia itu terjadi karena gejolak politik antara petani dan juga orang-orang di kelas atas. Salah satunya juga revolusi industri itu juga melingkupkan atau mengkotak-kotakkan antara petani dan juga pekerja dan juga orang-orang yang memiliki modal, dan itu juga berpengaruh ke preferensi makanan kita gitu. Kemudian ketika kita berpendapat bahwa makanan itu tidak ada kaitannya dengan politik, itu merupakan kesalahan yang sangat besar karena makanan itu juga olahan dari politik. Dan ketika kita tidak ingin berpandangan atau kita tidak ingin menyentuh politik, kita apatis dengan, kita tidak ingin berpolitik, kita ingin netral saja, maka teman-teman akan mempertanyakan bagaimana kondisi teman-teman, bagaimana cara teman-teman memikirkan masa depan teman-teman jika anggaplah presiden kita itu atau pemimpin-pemimpin di negara manapun itu memberhentikan salah satu ekspor makanan olahan dari bahan makanan pokok kita, seperti pemerintah Thailand itu berhenti ekspor beras, mengirimkan beras ke sini, dan kita memiliki cadangan beras yang kurang, maka harga beras akan naik. Jadi politik dan juga makanan itu merupakan sebuah hal yang saling berkesinambungan. Makanan itu mempengaruhi politik dan juga politik itu mempengaruhi uang. Mungkin cukup sekian dari saya, dan
pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa segala hal yang ada di dalam kehidupan kita itu akan selalu kembali lagi kepada kita, dan kita tidak boleh apatis bahkan dengan hal-hal sekecil apapun di dalam hidup kita. Dan mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Berapa menit?